Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Andina Putri Safira. Saya Silvina Mariana. Saya Muhammad Raffi Adukusumo. Kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan komunikasi pemasaran pada brand Kologis. Kami membuat sebuah brand yang bergerak di bidang food and beverage dengan nama Kologis. Kologis sendiri merupakan produk makanan berbahan baku coklat dengan isian sayuran yang telah dikeringkan. Kologis sendiri memiliki 2 varian coklat agar mampu memenuhi permintaan pasar, antara lain dark coklat dengan cita rasa coklat yang pahit dan juga milk coklat dengan cita rasa coklat yang lebih lembut dan manis. Pemilihan sayur kering sebagai isian coklat pada produk Kologis bertujuan untuk menghadirkan cemilan coklat yang kaya akan gizi, tinggi serat, dan menyehatkan namun tetap dapat dinikmati oleh masyarakat serta harga yang terjangkau, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh target sasaran Kologis. Kehadiran Kologis ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan jumlah konsumsi sayuran bagi semua masyarakat. Ini adalah tampilan logo yang telah kami buat untuk brand kami dengan nama Kologis. Tapi sebenarnya apa sih arti Kologis? Nah, Kologis sendiri merupakan singkatan dari Chocolate with Dried Veggies. Jadi ini dimaksudkan bahwa brand kami adalah coklat yang diisi dengan sayuran kering. Kemudian penjelasan mengenai logo sendiri, karena memang brand kami adalah berbahan dasar coklat, jadi kami meletakkan visual kakao pada logo kami. Kemudian untuk pembahasan font, pada kata Kologis kami menggunakan font High Elegant Serif, dan untuk penjelasan Chocolate with Dried Veggies kami menggunakan font The Season untuk terlihat lebih fancy dan lebih berkelas. Kemudian bahan yang kami gunakan adalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya, coklat dan sayuran kering. Nah, sayurannya ini ada wortel, okra, ubi, brokoli, dan buncis. Tagline dari brand kami adalah Healthiness Come From Sweetness. Ini dimaksudkan bahwa kesehatan juga bisa didapat dari sebuah produk yang manis, dalam hal ini adalah Kologis. Kemudian slogan kami adalah Let's find our healthiness with Kologis sweetness. Jadi dimaksudkan mari kita bersama-sama untuk mendapatkan kesehatan dari brand kami. Kemudian warna yang kami gunakan adalah warna coklat. Ini adalah tampilan desain packaging untuk brand kami, yaitu Kologis. Kologis memiliki 2 varian rasa. Yang pertama dark coklat dengan 70% kakao dan juga milk coklat dengan 40% kakao. Kemudian kami meletakkan logo vegan karena memang brand kami tidak mengandung bahan-bahan hewani. Kami membuat brand ini dengan ukuran 80 gram dan juga menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Membahas terkait unique selling proposition, penggunaan sayuran kering atau dried vegetable sebagai isian coklat menjadi USP dalam produk kami, yaitu Kologis. Hal ini dikarenakan umumnya produk coklat menggunakan isian kacang-kacangan atau buah, sedangkan Kologis menggunakan sayuran kering yang masih jarang ditemukan produk serupa, khususnya di pasar Indonesia. Berikut adalah hasil analisis SWOT yang dimiliki oleh produk Kologis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, memiliki nilai gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan produk coklat pada umumnya. Kemitraan dengan petani lokal untuk meningkatkan perekonomian nasional dan konsumsi pangan lokal. Sebagai coklat sehat, harga yang ditawarkan terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Nutrisi sayur yang dikeringkan sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan sayur segar. Kemudian memiliki varian produk yang lebih sedikit dibandingkan produk coklat lainnya. Dan kurangnya reputasi karena masih berupa produk baru. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Produk kami adalah makanan dengan perpaduan rasa yang baru di pasar Indonesia. Kemudian tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk olahan coklat, khususnya anak muda. Dan media sosial juga dapat membantu memperkenalkan Kologis kepada masyarakat yang mengincar hal baru. Yang terakhir adalah threat atau ancaman.
Ancaman kami adalah kompetitor baru dalam bidang yang sama akan muncul di masa mendatang sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya daya saing. Kemudian adanya brand besar terdahulu yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang mengakibatkan minat konsumen terhadap brand baru menjadi menurun. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan terkait segmentasi dan kelompok sasaran dengan karakteristik yang serupa. Dari sisi demografis bisa terlihat ada sebuah gambar yang menyatakan berdasarkan data survei melalui Snapchat, kami mendapatkan segmentasi usia 15 hingga 34 tahun yang lebih mendominasi sehingga kami menentukan segmentasi target pasar penjualan kami berada pada usia tersebut yaitu 15 sampai 34 tahun. Kemudian di sisi geografis, menurut data Google Analytics terdapat 7 Kemudian dari sisi geografis, menurut data Google Analytics terdapat 7 wilayah Indonesia yang aktif dalam berbelanja daring, antara lain Jakarta 42%, Yogyakarta 9%, Medan 5%, Makassar 5%, Bandung 4%, dan Balikpapan 2%. Berdasarkan data tersebut, penulis atau kami menentukan ketujuh kota tersebut sebagai segmentasi target pasar kologis dikarenakan kologis dipasarkan tidak hanya secara luring, namun juga secara daring melalui platform belanja online. Kemudian dari sisi psikografis, sebagai produk coklat yang menonjolkan gizi yang terkandung, maka kologis menentukan masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat sebagai segmentasi target pasar kami. Kemudian strategi penentuan posisi, kologis memiliki peluang pasar tinggi di pasaran. Hal ini dikarenakan belum ada produksi jenis kologis di pasaran khususnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Snapchat, orang Indonesia rata-rata mengonsumsi 0,4 kg coklat per tahunnya. Di Indonesia sendiri, pasar coklat didominasi oleh 2 perusahaan lokal, yaitu Mayora Indah dan Petrafood, dengan pangsa pasar gabungan hampir 80%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai brand ambassador kologis. Untuk brand ambassador, kologis memilih Katashi Atasya. Alasan memilih Katashi sebagai brand ambassador kologis dikarenakan Katashi merupakan salah satu food vlogger yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat Indonesia khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam YouTube channelnya, Katashi menunjukkan bahwa dirinya memiliki ketertarikan pada makanan manis, di mana hal tersebut memiliki kecocokan dengan produk kologis yang menghadirkan produk cemilan dengan bahan baku coklat. Kemudian masuk ke rincian biaya. Rincian biaya produk dari kologis akan saya paparkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada biaya produksi. Dalam satu kali produksi, untuk menghasilkan 600 pieces diperlukan biaya sebesar Rp20.755.000. Biaya tersebut mencakup biaya peralatan yang diperlukan yaitu sebesar Rp5.353.000. Kemudian biaya habis pakai sebesar Rp9.102.000. Kemudian biaya transport dan jasa pengiriman sebesar Rp3 juta. Dan terakhir ada biaya administrasi, listrik, internet, pemasaran, dan biaya tak terduga lainnya sebesar Rp3.300.000. Kemudian yang kedua ada harga produk. Untuk memproduksi 600 pieces coklat diperlukan biaya Rp20.755.000, maka untuk setiap coklatnya membutuhkan modal sebesar Rp34.592. Oleh karena itu, kologis menetapkan harga sebesar Rp49.999 untuk mendapatkan 1 pieces coklat dari kologis. Berdasarkan harga jual tersebut, kologis mendapatkan profit sebesar Rp9.244.000 dalam satu kali produksinya. Kemudian yang ketiga ada harga produk pesaing. Kami menetapkan Ritter Sport sebagai pesaing yang tepat bagi kologis sebab Ritter Sport memiliki produk coklat dengan isian yang bervariatif, tidak hanya sekedar kacang seperti brand-brand lainnya.
Pada platform belanja online, Liter Sport dengan neto 100 gram dibanderol mulai dengan harga Rp52.000 hingga Rp58.000. Kemudian masuki pembahasan mengenai tempat. Dalam mendistribusikan produk ekologis, kami akan menjual secara daring melalui akun sosial media ekologis yang kemudian dihubungkan langsung ke Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Sebagai langkah awal dalam membangun usaha, ekologis akan memfokuskan penjualan secara daring untuk meminimalisir biaya pengeluaran berupa sewa gedung dan lainnya. Selain itu, kami juga ingin produk ekologis dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan mudah tanpa harus mendatangi toko di kota tertentu terlebih dahulu. Kemudian, jenis saluran distribusi yang digunakan dalam mendistribusikan produk ekologis adalah distribusi langsung. Hal ini dikarenakan ekologis terjun secara langsung dalam proses jual beli dengan konsumen melalui platform-platform yang telah disediakan. Melalui jenis distribusi langsung pun kami dapat dengan mudah memantau dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan pelayanan terbaik dalam mendapatkan produk ekologis. Kemudian pembahasan mengenai tujuan komunikasi pemasaran dengan menggunakan tujuan SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, kemudian achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time bound atau berbatas dengan waktu. Ekologis menetapkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada spesifik, di mana ekologis harus berhasil menjual 10.000 pieces dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua ada measurable, yaitu untuk dapat mencapai penjualan 10.000 pieces dalam 1 tahun, maka ekologis harus mengeluarkan modal sebesar Rp345.920.000 dan menghasilkan profit sebesar Rp154.080.000. Kemudian yang ketiga ada achievable. Untuk mencapai 100 pieces dalam 1 tahun penjualan, maka ekologis harus mampu menjual sebanyak 834 pieces setiap bulannya dengan memastikan bahwa masing-masing platform penjualan yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dapat menjual minimal 278 pieces per bulannya. Kemudian yang keempat yaitu relevan. Melalui 10.000 penjualan setiap tahunnya, ekologis ingin memiliki toko offline di pusat kota Jakarta agar bisa menjangkau pasar secara lebih luas. Kemudian yang terakhir ada time bound, di mana dalam mencapai 10.000 pieces penjualan, ekologis memiliki batas waktu 1 tahun. Kemudian untuk mencapai target memiliki toko offline di pusat kota Jakarta, ekologis memiliki batas waktu 3 tahun. Perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen secara khusus. Faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respons dan sikap individu terhadap kampanye pemasaran, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Terus ada faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Terus ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, terus komunitas kepercayaan, terus kebutuhan keluarga dan komunitas, dan kelas sosial. Strategi branding. Branding adalah suatu proses dari pembentukan dari brand itu sendiri, misalnya pemilihan warna dari logo. Proses branding tidak terbatas pada gambar atau logo, tetapi lebih luas dalam cakupan brand. Cakupan selain logo juga dari tempat bisnis yang bersih, segi pelayanan yang ramah, dengan tempat yang unik, dan masih banyak hal yang membuat produk kita diingat oleh orang.
Berikut adalah strategi branding agar brand kita cepat dikenal. Yang pertama ada pemilihan nama branding. Pemilihan nama dari sebuah brand sangat menentukan bagus atau tidaknya brand kuliner tersebut, sehingga teman-teman harus memastikan nama yang dipilih tidak asal atau nama yang dipilih itu memang betul-betul sesuai dan relevan dengan target market kita. Terus yang kedua ada logo. Logo yang dibuat tidak boleh asal, tapi memang logo yang dibuat harus sesuai dengan konsep yang relevan dengan target market. Terus apa yang ada di logo biasanya ada icon dan tujuan. Terkadang icon yang unik dari logo yang kita buat menjadi salah satu elemen yang bisa memudahkan kita untuk menarik perhatian target market. Terus ada desain. Desain dari cara membuat branding kemasan sangat penting sebagai elemen yang melekat pada produk. Selain dari logo, ketika kita memiliki produk kuliner, wajib memiliki kemasan di mana orang melihat kemasan saja mereka akan tahu itu produk kita. So, yang namanya desain, kemasan itu sangat-sangat mempengaruhi. Terus ada konten komunikatif. Jika kalian pernah menemukan seperti kasus di mana tempat itu yang didatangi itu biasa-biasa saja dan atau produknya itu lumayan, akan tetapi dengan konten komunikasinya yang powerful luar biasa sehingga menciptakan suatu hal yang juga luar biasa. Ini akan menjadi bahan omongan orang lain dan kemudian banyak orang ingin mencoba, dan setelah mereka datang, mereka puas, mereka pun merekomendasikan. Terus ada foto wajib bagus. Karena sekarang kita berkomunikasi di era sosial media, salah satu bentuk dari komunikasi yang paling utama adalah dalam bentuk foto. Dan karena itu berbisnis kuliner jadi adalah syarat yang utama banget. Apalagi dari hasil jepretan foto kalian sendiri itu lebih bagus dengan produk kalian. Ketika orang melihat dari foto, dampak dari foto itu akan membuat orang terunggah selera makannya. Itu adalah tujuan foto sebagai konten komunikasi. Terus ada strategi promosi. Penjualan produk dilakukan di media sosial dan e-commerce. Kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan secara luring melalui tester pada lingkungan terdekat dan secara daring melalui akun media sosial dengan membuat konten sekreatif mungkin untuk meningkatkan engagement serta mengupload konten pada jam sibuk orang-orang menggunakan sosial media. Dilakukan pula promosi menggunakan Instagram Ads dan mengadakan giveaway sebagai bentuk awal untuk meningkatkan brand awareness sehingga konsumen dapat memberikan testimoni, review, dan lain sebagainya. Sosial media menjadi salah satu platform yang kami gunakan untuk mempromosikan Kologis. Ini adalah salah satu poster yang kami gunakan saat launching brand Kologis, yaitu tawaran produk buy two get one untuk menarik minat konsumen. Sekian presentasi kami mengenai perencanaan komunikasi Kologis. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan salam budi luhur.